Umat silakan berdiri, mari kita buka dengan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara, saudariku yang terkasih, pastores, para suster dan umat paroki sekalian yang hadir pada saat ini. Pantas kita bersyukur dan bergembira, bersukacita, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai anak yatim piatu. Dia tidak akan membiarkan kita menjadi domba-domba liar dalam kehidupan kita. Ia selalu memberikan para gembala, dan inilah yang kita renungkan dalam setiap panggilan dan perutusan kita. Kalau dari pihak Tuhan, Tuhan selalu menyediakan gembala, maka kita pun atas cara yang istimewa diundang oleh Tuhan untuk berpartisipasi, untuk terlibat aktif di dalam tugas penggembalaan. Panggilan terhadap anak-anak menjadi calon imam, biarawan-biarawati, ataupun apa namanya itu, selalu dimulai dari keluarga masing-masing. Ketika di dalam keluarga ada doa bersama, ketika di dalam keluarga ada devosi bersama, maka di sana benih iman itu, benih panggilan itu akan tumbuh dan berkembang. Hari ini kita diingatkan bahwa dari kitalah para imam, biarawan-biarawati dipanggil, dan untuk kitalah mereka akan diutus untuk menghasilkan buah dalam kehidupan kita semua. Saat ini kita akan masuk dalam Ekaristi Kudus, saat di mana Tuhan secara istimewa akan memberikan tubuh dan darahnya sendiri menjadi santapan jiwa kita. Karena itu, agar layak dan pantas, marilah kita tunduk sejenak di hadirat Tuhan, menyesali dosa dan salah kita, dan kita mohon ampun. Kita hening sejenak. Marilah kita nyatakan sesal dan tobat kita dalam doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Kita memuji Allah Tritunggal dalam nada kemuliaan. Puji bagi Allah di surga. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu yang telah wafat dan bangkit mulia,
Engkau selalu hadir menggembalakan kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas melanjutkan perjalanan dari Perga, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai ibadat, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu lalu mengajar dan menasihati mereka supaya tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, berkumpullah hampir seluruh kota itu untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Begitulah mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembala-Nya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembala-Nya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai.
dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendapat penglihatan sebagai berikut. Nampaklah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan siang malam melayani Dia di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Umat dipersilahkan bangkit berdiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka,
dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang kita muliakan Monsinyur Seno Ngutra, rekan-rekan imam, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang terkasih. Selamat sore, shalom. Saya hampir ketawa waktu jawab terpujilah Kristus itu karena ada dua versi. Seng dosa lah, seng dosa juga seng apa-apa. Hanya kita belum tahu saja. Tadi pagi di Langgur juga saya hampir ketawa. Jadi waktu homili, membuka homili dengan latihan publik. Di hadapan kamera yang jadi lebih baik saya mengaku dosa atas nama kita semua. Tapi alasan lain hampir ketawa karena ini domba-domba lain kali begitu sudah. Jadi separuh mau ke utara, separuh mau ke selatan, seng dosa juga. Sudah karakter domba-domba. Lalu salah satu penulis renungan hari ini bertanya kepada kita, kenapa domba? Lalu dia bertanya lanjut, pernahkah Anda melihat domba? Maka waktu tadi naik motor cepat dari Watdek menuju ke sini, saya baca ulang ini, pernahkah Anda melihat domba? Maka saya jawab, hoib. Terus saya langsung ingat di sudut mantan bapak penilik Heat punya rumah di sebelah sana. Karena saya kecil-kecil lihat banyak binatang satu di sana. Jadi saya jawab, belum. Karena yang saya lihat hanya babi. Ya tidak tahu babi besar menarik atau tidak, tapi yang pasti kalau sudah dihidangkan itu menarik. Kalau kita bilang begitu untuk anak-anak milenial kita, barangkali hanya sedikit yang punya sense ke situ, tapi yang terdokohoya pasti ya seperti saya tahun 80-an awal itu. Tapi anak-anak milenial ini juga punya ungkapan ketertarikan tersendiri terhadap babi. Cuma bukan seperti kita, jadi kita gemas. Babi-babi kecil itu kita gemas, apalagi gemuk-gemuk bulat seperti telur besar satu, itu kita suka. Mau pegang paling tidak kore, ada yang suka gendong. Yang generasi-generasi sekarang dong lain lah. Orang tertarik kepada babi-babi kecil, babi-babi hutan kecil itu. Tapi ungkapannya dalam bentuk dulu beberapa, ya barangkali sekarang tidak ada, cat rambut strap-strap begini. Lalu dengan bangga datang di gereja, saya ingat waktu di Seram Barat, saya bilang, ini gaya apa?
Oh tidak, ini gaya modern ini. Oh maki wow vianan ayam. Orang Seram bilang babi kerong-kerong, strap begini. Nah, itu persis sudah endong cat dong rambut itu. Itu satu ungkapan, ya tidak tahu orang pernah lihat atau tidak, karena lain kali anak-anak sekarang bulan pun mereka sudah jarang lihat, tapi kita anggap tidak usah masuk dalam diskusi situ. Tetapi yang penting bahwa seekor binatang yang disebut domba, entah sekarang kita bebas babi kah, kambing kah, anak anjing kah, yang montok itu kita gemas, dan kalau perlu kita bisa gendong, kita gendong. Bahkan lebih lagi, kalau perlu bisa gendong, dan pencurilah. Tapi itu ungkapan di balik kata domba yang mulai dari bacaan sampai ke Mazmur tanggapan sampai ke Haleluya bait pengantar Injil muncul kata domba. Begitulah ungkapan betapa sayangnya sang gembala kepada domba-dombanya atau kepada babi-babi kecilnya. Dalam konteks hari ini, hari Minggu Panggilan, kita sudah memiliki seorang gembala agung, pengganti Kristus. Dalam tabisan uskup terpenuhilah tergenapilah seluruh roh yang mulai dimohonkan sejak dalam tabisan diakon, tabisan imam, dan akhirnya yang kita rayakan sekarang kepenuhannya itu tabisan episkopal, tabisan uskup. Kita tidak usah bilang berapa lagi yang masuk pastor, berapa yang sebab di sini pastor sudah terlalu banyak. Tapi jangan juga berdoa supaya nanti pastor jangan ada lagi. Tadi saya makan puji sedikit di pastoran. Hati-hati. Imam terbanyak di KI itu dari Wawur. Tapi imam kedua terbanyak di KI itu dia punya pasangan pela, Dula Laut. Dong baku ikut saja. Nah. Jadi apa ya hubungan tedim ya kai dembu. Informatif saja. Itu Vermai utinia leri Minggu Panggilan. Tetapi gambaran gembala seperti ini kini hadir di tengah-tengah kita, Monsinyur Seno Mutra. Kita sudah sembahyang dan sudah hadir di tengah-tengah kita, dan kita berdoa terus supaya apa yang Tuhan Yesus katakan, firmankan kepada kita hari ini terus menjadi juga bagian dan menjadi hidup sepenuhnya dari Monsinyur Ino. Separuh bilang Seno, separuh bilang Ino. Pokoknya yang keluar itu sudah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, Uskup Naarok, Gembala Agung Naarok, pengganti Kristus. Tidak ada tabisan lebih besar, lebih tinggi dari tabisan uskup. Wene Paus dilantik, Paus kepala para uskup, karena Paus juga mengalami tabisan tertinggi, yaitu tabisan episkopal. Jadi dua kendok di antara kita ini sekarang domba-domba. Jadi gambaran gembala sudah, gambaran domba dalam konteks Minggu Panggilan ini sudah. Tugas kita satu,
berdoa, berdoa, dan berdoa untuk Bapak Uskup. Amin. Marilah sekarang kita berdiri untuk mengakui iman kepercayaan kita dalam syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalib dan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kita bersatu dalam doa umat. Saudara-saudari, marilah dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa orang beriman. Bagi Bapak Suci, para uskup dan para imam, terutama uskup kami, Monsinyur Seno Ngutra, yang telah dipilih Tuhan menemban tugas pengembalaan gereja. Semoga para gembala umat, terutama uskup kita, Monsinyur Seno Ngutra, yang telah diserai tugas bimbingan kawanan umat Allah, dikuatkan oleh pengurapan Roh Kudus, diberi kebijaksanaan, kerendahan hati, dan segala rahmat yang dibutuhkan dalam pelayanan. Semoga semangat pelayanan berkobar terus dalam hati para gembala umat, agar semakin banyak yang diselamatkan dan nama Tuhan dimuliakan di seluruh penjuru bumi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, semoga Kristus, Imam Agung Abadi, yang telah mencurahkan darahnya demi perdamaian manusia dengan Allah dan demi keselamatan manusia, berkenan pula mencurahkan damai yang sejati di tengah dunia, terutama di tengah bangsa-bangsa yang berselisih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, semoga Allah menganugerahkan atas bangsa kita damai dan kesejahteraan dan stabilitas dalam negara kita. Semoga bangsa kita dijauhkan dari setiap perpecahan. Semoga setiap elemen pemerintah dan masyarakat mampu saling berbahu-membahu, saling mendengarkan dengan semangat pelayanan, agar terciptalah Indonesia yang damai dan makmur merata. Marilah kita mohon. Kami ya Tuhan. Bagi gereja lokal Keuskupan Amboina, terlebih khusus umat paroki Hati Kudus Yesus Waur, semoga para gembala umat di Keuskupan Amboina dapat semakin meneladani Yesus Kristus, Imam Agung Abadi, yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Semoga kawanan domba Keuskupan Amboina, terutama umat di paroki Waur, baik di pusat paroki maupun di stasi-stasi, dapat berjalan dalam terang Kristus di bawah tuntunan uskup
dan pastor paroki. Semoga persatuan senantiasa menjiwai seluruh umat, sehingga umat dapat menjadi tanda hadirnya kerajaan Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Allah memelihara kita dalam kasih-Nya, menganugerahkan cinta kasih dan persatuan kepada kita, sehingga kita dimampukan untuk menjadi kawanan domba yang taat dan setia kepada Kristus dan gerejanya. Semoga kita dapat menjadi terang Kristus di tengah keluarga kita, di tengah gereja dan masyarakat kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan duduk. Dari Gabriel Borlak Ruban, dari Jose Wokanobun, dari Ibu Agnes Farne Ubun, dari Bapak Sal Sikte Ubun, dari Bapak Sal Sikte, dari Ana Kanubun, dari Ibu Brigita Borlak Sermatan, dari Ibu Modeste Hatubun, dari Ana Kanubun, dari Yosinta Kanubun, dari Ibu Agnes Farne Ubun, dari Yosinta Kanubun, dari Feridiana Samderobun, dari keluarga Bapak Franciscus Hatubun, dari Carolina Ngutra, dari Ferdiana Samderobun, dari keluarga R. Kabinobun, dari R. Hangmetan, dari keluarga Tony Ngutra, dari Ignatius Enricus Saklil, dari Edelina, dari Ibu Elegia Hatubun, dari Bapak B. Sikte Ubun, dari anak dan cucu Bapak Melkior Baranyanan, dari Ibu J. Sikte Ubun, dari Ibu Yulita Sikte Ubun, dari Regi Ruban, dan dari keluarga Bapak Gondolfus Borlak. Kita berdoa untuk maksud dan intensi saudara-saudara kita ini, ucapan syukur, mohon perlindungan dan kesembuhan, serta untuk sanak keluarga yang telah meninggal. Dan apa saja yang diminta oleh saudara-saudara kita ini, semoga Tuhan mendengarkan dan mengabulkannya. Dengarkanlah ya Bapa doa-doa umat-Mu. Sebelum kami meminta, Engkau telah mengerti apa yang kami butuhkan. Semoga permohonan kami selaras dengan kehendak-Mu dan berkenan di hati-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini, dan penuhilah kerinduan kami untuk ikut serta dalam perjamuan Putramu, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya sendiri di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar, dan anak domba. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru.
Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan, Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami, Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu, Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama, sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putra-Mu penyelamat kami, yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib, menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang, dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon, semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya, kami terhitung sebagai anggota Putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Tuhan, perbaharuilah gereja-Mu dengan terang Injil. Teguhkanlah ikatan persatuan antar umat beriman dan para gembala umat-Mu bersama Paus kami Fransiskus, Uskup kami Monsinyur Seno Ngutra, dan seluruh kalangan para uskup, agar dunia yang terkoyak oleh perselisihan, umat-Mu menjadi tanda kenabian yang memancarkan persatuan dan kesatuan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal,
Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kedamaian abadi. Tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau dan bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus kami, yang kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue auditi, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, et spectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Fiat Señor et potestas et gloria in secula. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa
Damai, damai, damai bagimu, bawa damai bagimu. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tapi bersedia saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi aku sampai kehidupan yang kekal.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah memuaskan rasa lapar dan haus kami dengan santapan tubuh Kristus Putramu. Semoga berkat santapan ini kami dikuatkan dalam perjalanan menuju kepadamu, Sang sumber hidup yang sejati, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita masuk dalam bagian pengumuman gereja ini. Warta liturgi Minggu 8 Mei 2022. Atas nama Dewan Stasi menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup yang telah berkenan mempersembahkan perayaan Ekaris Kudus di sore malam hari ini. Juga disampaikan terima kasih kepada para pastor, para suster, para frater, serta umat sekalian yang hadir pada kesempatan di malam hari ini. Selanjutnya disampaikan terima kasih pada Kor Penggerak Gabungan Stasi Waur, para lektor, pemazmur, misdinar, petugas-petugas liturgi lainnya, serta yang berkenan mendekorasi gereja ini, disampaikan terima kasih. Selanjutnya tugas menata liturgi pada minggu depan dipercayakan kepada WKRI Stasi Waur. Selanjutnya undangan dari panitia setelah perayaan Ekaristi Kudus ini, para Bapak Uskup, para pastores, suster dan frater dan semua umat yang hadir pada kesempatan ini diundang untuk mengikuti acara seremonial di halaman SMP Yoso Darso Waur. Atas perhatian umat disampaikan terima kasih. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Yang mulia Bapak Uskup dan rekan-rekan imam, frater, suster, dan umat sekalian yang terkasih, satu pengumuman yang saya sampaikan kepada kita semua, besok jam 9, semua pimpinan umat DPP dan DPS, pengurus rukun, kategorial, dan umat yang ada di Hoysakmas, besok kita hadir bersama jam 9 pagi di lokasi pembangunan tempat ziarah Hati Kudus Yesus di Warel itu. Untuk mengikuti peletakan batu pertama yang akan dipimpin oleh Bapak Uskup Senong Utra. Sekali lagi, besok jam 9 pagi kita diundang, yang tadi saya sudah sebut semua, untuk mengikuti acara peletakan batu pertama pembangunan lokasi ziarah Hati Kudus Yesus di puncak itu. Itu saja, dan saya mengulangi apa yang diumumkan oleh Dewan. Sesudah ini kita semua, kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, pastor, awam, semua, Paroki Hati Kudus Yesus Waur dari Ohiwang, Waur, Ngufit, Ohiel. Baru pastor kami yang bukan kampung-kampung itu ikut saja, gabung saja. Kita pindah lokasi, dari sini kita langsung keluar, kita ke lapangan tempat acara, resepsi di atas untuk melanjutkan acara kita ini. Sekian dan terima kasih untuk kita semua. Marilah kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan dari sekarang sampai selamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Aleluya, aleluya. Syukur kepada Allah. Aleluya,
Haleluya.